Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Berjumpa bersama kami di podcast SI Sejarah Indonesia. Oke, Sobat SI, kali ini bersama kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk turut mendengarkan kisah yang akan dibagikan dengan teman-teman kita nantinya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, gimana nih kabar teman-teman semua? Wah, semoga Sobat SI dan khususnya teman-teman di SMK Negeri 3 Jepara dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Jadi teman-teman, bersama kami sebagai host di acara podcast SI Sejarah Indonesia. Nah, by the way, udah pada kenal sama kita nggak sih Kak Rizka? Kayaknya pada belum kenal deh. Gimana? Iya. Kakaknya mau kenalan dulu nih? Iya dong, karena ada peribahasa mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Aduh, siap-siap. Ya udah, kita kenalan dulu ya. Ya. Halo semua, perkenalkan namaku Rizka Aminatul Nikmah. Dan aku, Rafa Hamdani Alfariski. Nah, udah pada kenal nih. Iya dong. Nah, jadi Kak Rizka, tadi katanya kan kita mau bagi-bagi kisah nih sama teman-teman online kita. Kisah apa sih, Kak? Kak Rafa mau tahu banget nih. Ya, iya dong. Teman-teman semua juga pada pasti mau tahu dong. Nah, jadi aku kasih tahu ya. Siap. Sekitar 2 bulan yang lalu kita kan sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nah, di podcast kali ini kita akan menilik kembali nih kisah-kisah perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Widih, tapi Kak Rizka, perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai puncak kemerdekaan Indonesia itu kan ada banyak tuh Kak Rizka. Tapi kita mau cerita yang mana sih, Kak? Memang sih perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tuh banyak banget. Tapi khusus di podcast kali ini kita akan membahas satu kisah penting, yaitu insiden Rengas Dengklok nih Kak Rafa. Widih, kisah Rengas Dengklok nih teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke kisah selanjutnya, hari ini kita kedatangan teman-teman spesial kita nih. Wah, bener banget nih Kak. Ya. Halo kakak-kakak. Selamat datang di podcast SI atau Podcast Sejarah Indonesia. Nah, boleh perkenalan dulu Kak dengan teman-teman SI kita supaya pada kenal sama kita semua. Halo, perkenalkan namaku Aviana. Halo, aku Karisa. Halo, aku Unsa. Di sini kami sebagai narasumber. Gimana nih kabar kakak-kakak semua? Sehat, bahagia, ceria? Tentunya dong, Kak. Ceria banget nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kakak-kakak narasumber, di sini kita akan berbagi kisah tentang Rengas Dengklok nih Kak, sesuai kata-kata Kak Rizka tadi. Betul, jadi kita tuh pengen tahu sebenarnya Rengas Dengklok tuh kisah tentang apa sih Kak? Dan apa sih pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia? Nah, dengan Kak Aviana, Kak Karisa dan juga Kak Unsa, boleh diceritakan? Pada tahun 1945, Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar dikarenakan adanya Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Jepang yang awalnya menjajah Indonesia mulai mengalami kekalahan dengan jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945. Nah, di sini Jepang semakin terdesak dan tampak tak mampu untuk mempertahankan kekuasaannya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, teman-teman, dalam kondisi ini, semangat nasionalisme Indonesia semakin menguat. Salah satunya adalah masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda Indonesia semakin bertekad kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan adanya organisasi-organisasi pemuda di Indonesia mulai merancang langkah-langkah untuk merebut kekuasaan ini. Pada malam 16 Agustus tahun 1945, para pemuda di Indonesia membawa Soekarno-Hatta ke tempat yang lebih aman. Mereka ingin Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di tempat yang baru itu, para pemuda dan Soekarno-Hatta berdiskusi kapan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, para pemuda ingin segera memproklamasikan, sedangkan Soekarno-Hatta ingin lebih hati-hati. Setelah berdebat berjam-jam antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya Soekarno dari golongan tua pun menyetujui untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah kembalinya ia ke Jakarta.
Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, ia dan Mohatta dibebaskan dari Rengas Dengklok dan kembali menuju Jakarta. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di halaman Rumah Soekarno, tepatnya di Jakarta. Teks tersebut dibacakan oleh Soekarno dan juga Mohatta. Teks tersebut menyatakan bahwa dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan juga disaksikan oleh para tokoh penting dan warga di sekitar lokasi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai lahirnya negara Republik Indonesia dan juga menjadi momen titik awal untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dan dari insiden Rengas Dengklok juga menjadi simbol keberanian pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan keteguhan para pemimpin dalam mengambil suatu keputusan. Waduh, memang sih udah pernah dengar cerita tentang Rengas Dengklok ini. Tapi kalau diceritain kembali tuh rasanya seperti reinkarnasi gitu ya, Kak? Iya, betul banget nih Kak Rizka. Apalagi kalau tadi kita diceritain ketiga kakaknya tadi itu berasa didongengin gitu. Betul banget. Nah, iya kan? Nah, jadi teman-teman tadi pasti merasakan apa yang diceritakan sama kakak-kakaknya gitu gak sih? Iya dong. Nah, gimana nih Sobat SI perasaannya setelah mendengar cerita tentang penculikan Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok? Nah, tentunya pasti ada rasa seru dan juga menegangkan ya Sobat SI, karena dan tadi kita sudah mendengarkan kisah Rengas Dengklok yang dimana Rengas Dengklok ini berawal dari perbedaan pendapat dari golongan muda dan juga golongan tua dalam menyikapi kekalahan Jepang dalam mengikuti Perang Dunia Kedua. Betul banget. Jadi karena perbedaan pendapat ini, golongan muda itu tetap bersikeras dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan mengumumkan bahwa Indonesia ini telah merdeka loh, Kak. Wah, keren banget, Kak. Kak Rafa sama Kak Rizka kayaknya cocok juga loh buat jadi narasumber. Wah, bisa tuh. Gimana nih Sobat SI, masih bersama podcast SI enggak? Nah, kami juga harap Sobat SI jangan bosan dulu ya, karena setelah ini kita akan mengadakan kuis tentang Rengas Dengklok. Kembali lagi bersama kami di podcast SI. Kali ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab nih, sesuai yang kita janjikan tadi. Nah, Sobat SI kalau ingin menjawab juga boleh ya, karena kita bisa belajar dan mengingat kembali yang telah kita ceritakan bersama tadi. Betul banget. Jadi nanti kita akan membacakan soal-soalnya dan Kak Aviana, Kak Unsa, dan Kak Karisa akan menjawabnya. Nah, betul tuh. Oke, soal yang pertama. Siapa sih ketua dari golongan muda atau Khairul Saleh itu? Khairul Saleh merupakan tokoh pemuda dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau terkenal karena perannya dalam menculik Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Beliau juga merupakan seorang wakil Perdana Menteri dan Menteri, serta ikut merumuskan ideologi negara kepulauan loh teman-teman. Tetapi sayangnya beliau meninggal dengan status tahanan politik. Beliau menderita penyakit jantung, tetapi tidak mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Banyak sekali masyarakat yang merasa sedih dan marah atas kematian beliau. Tetapi tidak ada penjelasan secara resmi dari pemerintah kenapa statusnya menjadi tahanan politik dan penahanannya tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana sih perdebatan antara Soekarno-Hatta dengan para pemuda sampai-sampai mempunyai perbedaan strategi dalam memperjuangkan kemerdekaannya? Jadi, perbedaan soal kapan Indonesia merdeka membuat para pemuda dan Soekarno-Hatta berdebat di Rengas Dengklok. Para pemuda ingin segera merdeka, tetapi Soekarno-Hatta ingin menunggu. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus
tahun 1945. Nah, lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang ketiga. Apa sih dampak dari proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap situasi politik dan sosial dalam negeri setelah 17 Agustus tahun 1945? Jadi teman-teman, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memberikan dampak yang signifikan dalam kondisi sosial dan juga kondisi politik. Contoh dalam kondisi politik yaitu untuk menegaskan kedaulatan kemerdekaan Indonesia dan juga membuka jalan bagi pengakuan internasional. Contoh dalam kondisi sosial di Indonesia yaitu mengingatkan nilai kepahlawanan, membuka jalan kebebasan berdemokrasi dan membangun kemajuan bangsa, serta meningkatkan semangat perlawanan untuk melawan penjajah. Jadi, peristiwa proklamasi ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kondisi sosial dan juga kondisi politik di Indonesia. Wah, keren banget ya kakak-kakaknya ini. Padahal soal yang kita berikan tuh susah-susah banget loh menurut aku. Iya, tapi mereka tuh susah. Bisa menjawabnya dengan lancar ya. Alhamdulillah. Nah, menurutku juga tadi aku juga agak mikir ya tadi kalau lihat soalnya tuh, karena emang agak ngeblank dan juga agak kurang ya. Tapi alhamdulillah kita dapat ilmu masuk juga ya kak ya. Iya. Sudah tidak terasa ya, kita sudah berbincang-bincang sekian menit. Nah, jadi ilmu yang bisa kita ambil tuh, Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana penculikan Soekarno-Hatta ke daerah Rengas Dengklok yang dipaksa oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia nih kak. Betul. Nah, proklamasi yang dihasilkan dari insiden Rengas Dengklok juga membuat fondasi untuk berdirinya NKRI. Selain itu, insiden Rengas Dengklok juga mengingatkan kita untuk selalu mementingkan persatuan dan juga kesatuan dalam menentukan tujuan bersama. Wah, kalau gitu pelajaran apa sih kak yang bisa kita ambil dari peristiwa Rengas Dengklok ini? Oke, menurut aku kalau berdasarkan cerita yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, ada 3 poin yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah keberanian dan juga kepemimpinan yang sudah diterapkan oleh pemuda-pemuda Indonesia pada zaman dahulu dalam menentukan atau mempercepat proses proklamasi dalam insiden Rengas Dengklok tersebut. Yang kedua ada keseimbangan strategi dan juga tindakan yang dimana para golongan muda dan golongan tua saling berpendapat dan juga berhati-hati dalam menentukan strategi dan juga tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga ada peran komunikasi. Peran komunikasi sangat penting loh kak buat kita terapkan di kehidupan kita dalam menentukan tujuan bersama-sama tadi kak Rizka. Betul. Nah, singkatnya, insiden Rengas Dengklok memberikan pelajaran bagi kita tentang keberanian dan juga kepemimpinan. Yang kedua adalah keseimbangan atau kehati-hatian dalam mengambil kesepakatan atau keputusan. Dan yang ketiga adalah mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi yang efektif. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk para sobat SI yang telah datang ke sini yang sudah bercerita kepada kami tentang peristiwa Rengas Dengklok. Maaf Yana, Kak Kalisa dan Kak Ulsa, terima kasih banyak dari kami. Terima kasih kembali. Dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Tapi Kak, sebelum kita tutup video podcast ini, Kak, ucapin jargon kita dulu dong. Pasti udah pada tahu kan? Udah tahu dong. Nah, ayo kita ucapin bersama-sama. Sejarah Indonesia menyelami sejarah, menggali makna. Ayo, dadah. Ayo.